Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul KKN 2017. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @ainur. Nama tempat dan nama tokoh sengaja saya samarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Kali ini, saya akan menceritakan pengalaman mistis Fikri ketika dia sedang melakukan KKN di salah satu desa yang masih terpencil di daerah Jawa Timur. Saya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Banyuwangi. Kami ditugaskan dari kampus untuk melakukan KKN di salah satu desa di daerah Banyuwangi. Dalam kelompok saya berjumlah 12 orang. 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sebut aja nama kami: Andi, Eka, Alsa, Diki, Jaja, Dean, Erik, Siti, Feby, Rita, Ranti, dan saya. Kami KKN selama 3 bulan. 1 minggu sebelum KKN dimulai, saya dan ketiga teman saya melakukan survei lokasi terlebih dahulu dan mencari rumah kontrakan untuk kami tinggal selama KKN. Singkat cerita, tibalah hari pertama kami KKN. Saat itu kami mengunjungi kantor desa setempat terlebih dahulu. Setelah dari kantor desa, kami lanjut ke lokasi rumah yang akan kami tempati, yang sebelumnya sudah kami survei terlebih dahulu. Jujur saja, pertama kali ketika saya survei tempat tinggal ini sangat sepi, jauh dari rumah-rumah warga yang lain. Akan tetapi, mau tidak mau kami harus menempati rumah tersebut karena tidak ada rumah lain selain rumah tersebut yang cocok buat kami tempati. Kami pun membagi rumah tersebut menjadi 3 bagian. Para lelaki menempati kamar 2 dan 3, dan untuk perempuan menempati kamar 1 yang ada kamar mandinya di dalam. Rumah ini terdiri dari 3 kamar tidur, ruang tamu, 2 kamar mandi, dapur, dan 1 gudang yang berada di halaman belakang. Hawa rumah tersebut menurut saya sangat pengap dan lumayan panas. Tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya yang dipadati dengan pohon yang rindang di setiap sisi rumahnya. Dan ada dapuran pohon bambu di halaman belakang, berdekatan dengan gudang rumah tersebut. Hari pertama KKN kami habiskan untuk membersihkan rumah dan halaman rumah yang kami tempati. Karena kondisi luar rumah maupun dalam rumah yang sangat kotor, penuh debu dengan dipenuhi sarang laba-laba di setiap pelafon rumahnya. Apalagi di area gudang, banyak daun-daun bambu yang kering yang berserakan di area gudang menambah kengerian di tempat ini. Di malam pertama kami menginap, tidak ada hal aneh yang terjadi. Di malam kedua, ketiga, keempat, sama tidak terjadi hal-hal yang aneh di dalam rumah tersebut. Namun, di malam kelima yang bertepatan pada hari Kamis, saya yang sedang tertidur lelap di ruang tamu rumah itu. Sekitar jam 2 malam, saya terbangun, dan tiba-tiba terasa sesak napas dan seperti tidak ada tenaga untuk menggerakkan badanku kala itu. Aku mencoba untuk teriak meminta bantuan kepada teman-temanku, tetapi sekencang apapun suara saya tidak kunjung mengeluarkan bunyi sedikit pun. Tangan dan kakiku tidak bisa digerakkan, seperti sedang ada yang memegangnya. Saya pun terus berusaha untuk menggerakkan tubuhku, dan pada akhirnya, setelah berusaha agak lama, seluruh tubuhku bisa digerakkan. Kalau menurut orang dulu namanya rep-rep atau ketindihan. Aku segera bangun dari keadaanku
yang tadinya sedang tertidur dengan napas yang berat dan keluar keringat dingin dari dahiku. Dengan tergesa-gesa, saya pun memutuskan untuk pindah tidur ke kamar 2, yang kala itu ada Andi, Erik, dan Diki. Sejak saat itu, saya pun enggan untuk tertidur di ruang tamu kembali. Sampai sekitar sebulan kemudian, gangguan demi gangguan terus kami alami selama berada di rumah tersebut. Ya memang, masih belum terlalu parah, hanya sebatas ketindihan dan suara-suara aja. Kami pun belum merasa terganggu akan gangguan tersebut. Sekitar jam 2 malam, saya terbangun kembali. Dan ada suara seperti orang yang sedang menyapu di arah halaman belakang yang dekat dengan gudang. Saya pun tertegun sejenak memukuskan telinga saya ke sumber suara tersebut. Merasa aneh dan janggal ada suara orang yang sedang menyapu malam-malam begini. Siapa ya menyapu jam segini? Gumamku dalam hati. Saya pun tidak terlalu mengubris suara tersebut dan memutuskan untuk tidur kembali. Di pagi harinya, saat kami sedang sarapan bersama, saya menceritakan suara yang semalam saya dengar. Semalam gue ngedenger suara yang sedang nyapu dari arah halaman belakang, ucapku kepada mereka. Seketika mereka pun saling bertukar pandang, keheranan akan ucapan yang kukeluarkan barusan. Suasana yang tadinya pecah akan candaan-candaan yang dilontarkan temanku seketika terhenti, dan Ranti pun membuka pembicaraan. Iya, gue jadi keinget nih, ucap Ranti kepada kami. Sontak pandangan kami pun langsung tertuju kepada Ranti. Jadi gini, ketika gue sedang keliling ke rumah-rumah warga sekitar untuk menjalankan proker KKN-ku, ada tetangga yang bilang gini ke gue, Dek, kok kuat tinggal di rumah itu? Padahal kalau ada yang ngontrak di rumah itu paling kuat cuma sehari 2 hari, udah pada pindah lagi. Ucap tetangga itu kepada gue. Terus gue balik bertanya, emangnya ada apa ya bu? Kan rumah itu udah lama gak ditempati, Dek. Terus katanya ada penunggunya loh, Dek. Emangnya kalian gak diganggu gitu? Gue pun yang mendengar ucapan si ibu tersebut hanya bisa diam dan segera pamit pulang. Ucap Ranti kepada kami. Mendengar cerita Ranti kala itu, suasana pagi hari yang tadinya ramai seketika menjadi semakin sunyi. Dan kisah mistis pun tidak dialami olehku saja, tapi oleh teman-temanku yang lain, yang mulai berani membuka suaranya menceritakan kejadian yang mereka alami. Satu persatu menceritakannya dimulai dari Eka dan Alsa. Saat itu, Eka dan Alsa sedang asik bermain game online di malam hari, sekitar jam 12 malam lebih. Tiba-tiba dari kamar cewek keluar Rita. Ketika Eka tanya, mau kemana Ri? Rita tak menjawab dan terus berjalan ke arah halaman belakang bekas gudang. Sontak aja, Eka dan Alsa yang merasa khawatir mengikutinya ke halaman belakang tersebut. Tetapi ketika mereka tiba di halaman belakang, Rita sudah gak ada, gak tahu kemana. Dan ketika mereka berbalik, seketika di depan mereka udah ada sosok nenek tua dengan muka yang keriput sedang memegang sapu lidi. Tetapi yang bikin mereka merinding, sosok nenek tersebut mempunyai taring dan ada tanduk di kepalanya. Eka dan Asa pun yang sudah sangat ketakutan langsung berlari tunggang langgang masuk ke dalam rumah dan bergegas untuk tidur. Ucap Aka dan Alsa. Kami pun yang mendengar cerita Eka dan Alsa sangat tercengang dan sangat yakin bahwa di rumah ini memang ada hal yang tidak beres. Suasana di pagi hari itu pun diisi dengan kami yang bertukar cerita kejadian mistis yang kami alami selama berada di rumah ini. Hari-hari berikutnya pun berlalu. Kala itu, kami yang sedang mendatangi salah satu rumah warga yang tidak jauh dari arah tempat yang kami sedang tempati. Saya yang berkebelet ingin buang hajat,
memutuskan untuk izin balik dulu ke rumah kontrakan tersebut. Sesampainya di sana, saya langsung menunaikan hajat saya. Akan tetapi, sekilas terdengar suara wanita yang sedang menangis dari arah belakang. Saya pun tidak menghiraukan suara tersebut dan fokus buang hajat saya. Tetapi, semakin saya hiraukan, suara tersebut semakin kencang. Sekarang, suara itu sudah berada di depan pintu kamar mandi. Saya merasa gelisah, buru-buru membereskan hajat saya dan bergegas membuka pintu kamar mandi. Ketika saya buka, ternyata di depan saya udah ada sosok yang sangat menyeramkan. Dengan berpakaian lesu, rambutnya yang menyentuh ubin kala itu sedang membelakangi saya. Melihat sosok tersebut pun, saya langsung berlari ke arah luar rumah dan kembali kepada teman-temanku untuk melanjutkan proker KKN yang sedang kami lakukan. Dengan napas yang terengah-engah, banyak pertanyaan yang menanyaiku sesampainya di sana. Saya pun tidak menceritakan yang barusan saya alami, agar mereka tetap fokus dengan prokernya masing-masing. Hari pun menjelang sore, kami pun memutuskan untuk menyudahi kegiatan kami dan bergegas kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kami dikagetkan dengan Siti yang tiba-tiba jatuh pingsan. Eka dan Dian pun menggotong Siti untuk dibaringkan di sofa ruang tamu. Tetapi Siti yang kala itu sedang terbaring bangun seketika, dengan mata yang melotot sambil bernyanyi tembang Jawa. Kami yang melihat keadaan Siti merasa takut dan panik. Dian dan saya langsung memegangi tubuh Siti, tetapi tenaga Siti kala itu sangat besar, sehingga saya dan Dian terpental jatuh. Saya menyuruh Jaja untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. Tidak pikir panjang, Jaja dan Diki pun berlari keluar untuk mencari bantuan. Siti yang kala itu semakin menjadi-jadi, mencakar dan memukul kami yang ingin menghalanginya, dan seketika berlari ke arah gudang yang berada di halaman belakang. Kami pun bergegas menyusul Siti ke arah gudang. Waktu itu, azan maghrib berkumandang. Seketika Siti yang sedang bernyanyi tembang Jawa jatuh pingsan kembali. Tidak pikir panjang, saya pun langsung menggotong dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kala itu, Jaja dan Diki sudah kembali ditemani oleh warga sekitar. "Kenapa, Dek? Ada apa?" ucap warga kepada kami. "Ini, Pak, teman saya tadi kerasukan dan berlari ke gudang belakang," balasku. Warga pun yang mendengar penjelasanku menyarankan kami untuk pergi ke rumahnya Pak Tarjo, yang mereka sebut sebagai ustadz di desa ini. Dea dan Asah pun bergegas pergi ke rumahnya Pak Tarjo. Ditemani oleh warga, mereka pun berangkat. Sayang kala itu sedang mengoleskan minyak hangat ke hidungnya Siti, tiba-tiba dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari arah halaman belakang. Warga yang kala itu masih berada di rumah ini menyarankan saya untuk membiarkan dan menghiraukan ketukan pintu itu, dan menyuruhku untuk fokus terhadap Siti yang sedang tidak sadarkan diri. Tidak kunjung lama, Dean dan Alsah pun kembali ditemani oleh Pak Tarjo. Setelah diberikan air minum oleh Pak Tarjo, Siti pun akhirnya sadarkan diri. Ternyata sebelum Siti kerasukan, tadi dia melihat ada sosok nenek-nenek di dalam rumah, ditemani sosok perempuan yang rambutnya menyentuh ubin sedang memelotinya. Sehingga kaget, Siti pun jatuh pingsan, ucap Siti kepada kami. Pak Tarjo pun menyarankan kami untuk saling menjaga ketika berada di rumah ini, karena dulunya rumah ini bekas korban perampokan yang mengakibatkan nenek dan cucunya tewas dibunuh oleh perampok, ucap Pak Tarjo kepada kami. Hari-hari berikutnya, kami yang sedang menempati rumah tersebut selalu diganggu oleh penunggu rumah tersebut. Gangguan demi gangguan selalu kami dapati, membuat kami sangat lelah akan gangguan tersebut. Di 3 hari terakhir KKN,
Kami yang sedang gencar-gencarnya membereskan proker KKN kami dikagetkan dengan Siti yang kembali kerasukan. Tetapi sekarang Ranti dan Feby ikut kerasukan. Kami yang kala itu sedang berkumpul di ruang tamu seketika dikagetkan oleh kerasukannya mereka. Suasana dalam rumah sangat kacau. Saya pun menyuruh Dea dan Asah untuk meminta bantuan kembali kepada Pak Tarjo. Mereka pun bergegas berlari ke rumah Pak Tarjo, menyisakan kami bertujuh yang sedang memegangi Ranti, Feby, dan Siti yang sedang kerasukan. Jujur saja, tenaga kami para lelaki berenam kalah dengan tenaga Ranti, Feby, dan Siti. Kami sangat kewalahan menahan mereka. Untung aja tidak berselang lama Pak Tarjo pun datang bersama Dean dan Alsah. Pak Tarjo dibantu kami untuk mengeluarkan makhluk yang merasuki tubuh Ranti, Feby, dan Siti. Pak Tarjo sangat kewalahan kala itu. Seketika dia mengeluarkan sorbannya dan digibas-gibas ke arah mereka bertiga yang sedang kerasukan. Suasana di rumah sangat panas dan pengap. Disusul dengan suara perabotan yang tiba-tiba jatuh membuat suasana semakin mencekam. Disusul dengan suara ketawa yang sangat merengking dari arah belakang rumah, seperti sedang menertawakan kami kala itu. Pak Tarjo pun terus berusaha menyadarkan mereka yang sedang kerasukan. Akan tetapi, tiba-tiba muncul sosok nenek-nenek ditemani sosok Kunti yang muncul dari arah gudang belakang. Melihat sosok tersebut, Pak Tarjo pun menyuruh kami untuk berdiri di belakangnya dan berdoa yang kami bisa. Kala itu, saya memutuskan untuk mengumandangkan azan, dan teman-teman yang lain entah apa yang mereka baca, tetapi mulutnya sedang berkumat kamit. Pak Tarjo pun langsung mengeluarkan tasbih yang ia bawa, entah membaca apa, tetapi sosok tersebut seperti terbakar dan terbang menuju Pak Tarjo. Akan tetapi ketika berjarak 1 meter dari Pak Tarjo, sosok tersebut menghilang. Disusul dengan Siti, Feby, dan Ranti yang sudah kembali sadar. Kami pun merasa lega karena bisa lolos dari kejadian yang sangat mencekam ini. Pak Tarjo memberikan air kepada mereka bertiga untuk diminum. Dan alhamdulillahnya keadaan mereka sudah membaik. Di malam itu kami memutuskan untuk menginap di rumah Pak Tarjo agar tidak terjadi hal-hal yang kami tidak inginkan. Di keesokan harinya kami pun kembali ke rumah tersebut, dan alhamdulillah keadaan rumah itu sekarang jauh lebih adem dan terasa nyaman, berbeda dengan sebelumnya yang terasa panas dan pengap. Hari-hari berikutnya pun berjalan dengan aman, tidak ada gangguan lagi, dan KKN di desa itu pun selesai. Segini dulu cerita yang kali ini gue bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam